panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Hai, salam, selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang kembali di ibadah online kita hari ini. Apa kabar semua? Semua sehat? Kalau semua sehat, puji Tuhan. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi adik-adik yang hari ini baru pertama kalinya mengikuti ibadah online ini, dengan penuh sukacita kami menyambut adik-adik ya. Selamat datang dan selamat bergabung. Di kedepannya jangan lupa untuk selalu bergabung bersama kami. Dan mari kita selalu beribadah bersama-sama. Oke adik-adik, hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Adalah kasih karunia Tuhan, bukan? Kita boleh sampai di bulan yang ke-10 ini. Dan di kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat hari jadi, happy birthday, selamat berulang tahun bagi adik-adik yang hari ini merayakan ulang tahunnya, atau juga yang merayakan ulang tahunnya sepanjang bulan Oktober ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat kasih dan karunia-Nya di dalam kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada ya. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati, pikiran, jiwa raga kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dan kita mau memulakan ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu sepanjang minggu hingga hari ini. Terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain untuk beribadah bersatu hati secara online dari tempat kami masing-masing. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti, memahami firman-Mu hari ini dan menjadikannya sebagai pegangan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita mau memuji Tuhan. Dengan bersemangat kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Yesusku
buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siapkan Alkitabnya? Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan hari ini. Diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 di Perjanjian Baru. Dan saya akan membacakan untuk kita semua ya. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik kita tengok satu cerita tentang seorang anak kecil yang begitu berani untuk mengatakan suatu kebenaran dan menolong Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus tidak mendapat celaka. Kita tengok cerita yang berikut ini ya. Suatu hari, Pak Paulus pergi ke kota Yerusalem. Pak Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Yerusalem. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Pak Paulus. Lalu orang Yahudi yang banyak itu ingin menangkap Pak Paulus. Tiba-tiba datanglah pasukan tentara untuk mengambil Paulus dan membawanya ke markas. Orang Yahudi gagal untuk menangkap Pak Paulus karena sudah bawa di markas tentara Roma. Tetapi orang-orang Yahudi mempunyai rencana jahat, yaitu ingin menangkap Pak Paulus sendiri. Tetapi ada seorang anak kecil yang mendengar rencana jahat orang Yahudi. Anak kecil itu lalu berlari pergi ke markas tentara Roma. Anak kecil adalah keponakan Pak Paulus. Anak kecil itu tidak ingin pamannya celaka. Lalu anak kecil itu bertemu dengan perwira pasukan dan memberitahukan rencana jahat orang Yahudi. Kemudian kepala pasukan itu memerintahkan Pak Paulus untuk segera dipindah ke kota Kaisarea. Akhirnya, pada malam hari para prajurit itu melindungi dan membawa Pak Paulus pergi.
Keesokan harinya, orang-orang Yahudi menunggu dan gagal lagi untuk menangkap Pak Paulus. Alright adik-adik, baru saja kita melihat satu cerita di mana seorang anak yang masih kecil mau dan berani untuk mengatakan suatu kebenaran sehingga dapat menyelamatkan Rasul Paulus. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus pun kita harus mempunyai keberanian untuk mengatakan suatu kebenaran. Dan meskipun kita ini masih dikategorikan orang yang muda atau mungkin dalam usia adik-adik yang dikatakan masih kecil, kita harus memiliki suatu kepribadian yang berani untuk mengatakan kebenaran ini sehingga kita boleh menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab dan orang yang mau peduli kepada orang lain. Keseluruhan cerita itu dapat adik-adik baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Jadi nanti di rumah adik-adik baca sendiri ya kisahnya. Oke adik-adik, saatnya kita mau mengakhiri ibadah online Sunday School kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang program ibadah online hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar firman-Mu dan belajar melalui kisah anak kecil hari ini untuk berani mengatakan kebenaran dan mau peduli kepada orang lain. Kiranya jiwa yang mau memperdulikan orang lain dan keberanian ini Bapa juga kami miliki sebagai anak-anak yang Kau kasih dan sebagai murid-Mu. Berkati kami, berkati adik-adik dimanapun mereka berada Bapa dan juga keluarga mereka. Berikan mereka keselamatan, kesehatan, rezeki-Mu yang melimpah dan juga iman yang kuat, iman yang teguh, suatu sikap yang baik di dalam kehidupan mereka sehingga orang lain boleh melihat bahwa mereka hidup di dalam kasih-Mu. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa untuk selalu beribadah setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Kita jumpa di lain kesempatan ya. See you next time. Bye-bye. Salam. Tuhan Yesus memberkati.